lebih kita pada saat ini sedang mengikuti iklan Ramadan selama 1 bulan penuh. Pada saat ini kita sudah berada di minggu keempat, di minggu terakhir, pekan akhir, minggu keempat di bulan Ramadan. Yang tujuan dari iklan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang takwa, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dapat reward dari Allah. Wa qad faza fawzan 'azima. Imam Ibnu Katsir mentafsiri yasir dan na'im. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan memperoleh kenikmatan yang kekal. Dan Al-Qabari dalam tafsirnya mengatakan zafira bil khair kulli. Orang yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, taatan kepada Allah dan Rasulnya akan memperoleh semua kebaikan yang diinginkan. Dan dalam tafsir Jalaluddin Suyuti Al-Mahali, bahwa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan memperoleh klimaks apa yang dia cari. Nala yang termaktubi, memperoleh klimaks apa yang dia cari. Selama ini apa yang kita cari? Kebahagiaan, kesenangan. Allah sudah memberikan kunci. Kalau ingin bahagia, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai tema khutbah kali inilah kunci kebahagiaan yang hakiki dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang disampaikan dalam muqaddimah tadi, Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Asbab nuzul ayat ini dalam kitab Rubabul Uqul karena Syekh Suyuti dan mufassirin beriwayat bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Rasul yang konsisten, yang istiqamah selalu mentaati perintah Allah dan Rasul, sehingga mendapatkan jaminan dari Allah, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Wa aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Dalam tafsir Jalalain menyatakan bahwa qad aflaha man tazakka adalah tatahhara bil iman. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan dirinya dengan iman. Alhamdulillah kita sudah membuktikan. Saat ini kita sudah pekan keempat membuktikan bahwa kita beriman pada Allah dan melaksanakan ibadah puasa. Ini adalah tazkiyatul aqidah, membersihkan akidah kita, keimanan kita. Walaupun kita berada di ruangan hanya sendiri, tidak ada yang melihat kita, kita yakin bahwa Allah melihat kita, tidak berani untuk makan, minum, batalkan puasa. Inilah tazkiyatul aqidah, membersihkan akidah kita. Bahkan di malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih, yang mana sholat tarawih tidak ada di bulan-bulan yang lain di Ramadan. Mereka yang mana kita ikuti tinggal beberapa malam lagi. Ini pun sebagai bukti bahwa kita tazkiyatul aqidah. Dalam sholat kita selalu menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Samping sholat yang wajib kita laksanakan juga sholat yang sunnah. Kalau bulan Ramadan ada, yaitu sholat tarawih. Berapa kali kita mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, berarti kullu ma siwallah asghar. Seluruh selain Allah, setiap yang selain Allah adalah kecil. Inilah tazkiyatul aqidah, membersihkan akidah kita. Jangan sampai kita mempertuan pangkat, jabatan, harta dan lain sebagainya. Kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan puasa kita bisa tazkiyatul aqidah, membersihkan akidah iman kita. Sungguh berbahagia orang membersihkan dirinya dengan iman. Menurut tafsir Imam Khazin, qad aflaha man tazakka, artinya bisadaqatil fitri wa man taba minaz dzunub. Sungguh berbahagia orang yang melaksanakan zakat fitrah dan orang yang taubat dari segala noda dan dosa. Alhamdulillah sebagian dari kita sudah bisa melaksanakan ibadah zakat fitrah. Tentunya mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan beras yang paling baik, karena untuk membersihkan diri kita setahun sekali. Jangan sampai kita untuk membersihkan diri kita tidak mau melaksanakan dengan yang terbaik. Wa man taba min dzunub, sungguh bahagia orang yang mampu bertaubat dari segala noda dan dosa. Kesempatan Ramadan adalah untuk membersihkan dosa kita. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW, siapa orang yang puasa man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, juga man qama Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Setiap orang siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail, maka pasti kalau puasanya benar, kalau ibadahnya benar, pasti akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Bahkan setelah selesai kita melaksanakan puasa Ramadan, maka kawalan seumur seperti bayi yang berlahir dari ibunya. Dalam artian tidak ada dosa. Idul Fitri kembali ke Rasulullah. Adalah aidin al-faizin, termasuk kelompok orang-orang yang bahagia, orang yang kembali ke Rasulullah dan orang-orang bahagia dunia dan akhirat. Ini yang kita cari, kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang bukan hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang selama-lamanya, bukan hanya ketika kita masih dinas kita merasakan kebahagiaan, tapi setelah kita pensiun tidak dinas, kita tidak melakukan, tidak merasakan kesenangan dan kebahagiaan yang tidak kita ingin. Kita ingin berbahagia terus kita gapai, baik ketika yang muda ataupun kita sudah tua, baik ketika masih dinas ataupun sudah pensiun. Itu yang kita ingin, baik ketika dunia juga ketika akhirat. Sebagaimana yang doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Jumat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk di penghujung akhir Ramadan ada doa khusus dalam bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Doa yang diajarkan oleh Muhammad Siti Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya Engkau ya Allah afuwun, maha pemaaf, karim dan maha mulia, tuhibbul afwa, Engkau menyukai untuk memaafkan. Fa'fu ya Allah, maafkanlah kami. Kita merasa banyak maula dan dosa. Kullu adam khata'un. Setiap anak Adam ada potensi untuk melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in taibun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang ingin memperbaiki dari kesalahan yang bertobat. Kalau kesalahan kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kesalahan kita kepada sama manusia, maka kita harus halal bihalal mohon maaf kepada orang yang bersangkutan. Allah tidak akan memaafkan hablum minan nas kalau kita tidak minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Oleh karenanya, jangan menunggu saat salah. Ketika ada kesempatan kita saling memaafkan di antara kita. Sebab puasa kita tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau masih ada hablum minan nas yang kurang baik. Hablum minan nas yang pertama adalah bin nasab, dengan keluarga kita. Kalau masih ada orang tua kita, itu bin nasab, atau saudara-saudara kita. Selanjutnya bisabab, dengan sabab rumah dekat dengan kita, sebab pertemanan dan sebagainya. Masa muslimin yang Jumat rahimahumullah. Selanjutnya, qad aflaha man tazakka, menurut penafsiran Syekh Samarqandi dalam tafsirnya, bisadaqatil mal. Sungguh berbahagia orang membersihkan diri dengan zakat mal. Inilah tazkiyatul mal, membersihkan harta kita. Tadi kita tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita dengan zakat fitrah. Berikutnya kita tazkiyatul mal, membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran yang akan menjadikan penyakit untuk diri kita, baik penyakit suatu maupun batin. Kalau harta kita tidak dikeluarkan, tidak dizakatkan, maka harta kita masih ada hak mereka orang yang fakir miskin, ya orang-orang yang lemah. Kalau harta itu tidak dizakatkan, maka kalau dimakan oleh kita dan kita akan menjadi penyakit. Kalau tidak penyakit zahir, maka batin hatinya akan keras karena makan hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Di harta mereka orang-orang kaya ada hak orang-orang yang miskin, yang baik yang minta-minta atau yang tidak minta-minta. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kita harus yakin, hakul yakin akan janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin habbah. Perumpamaan orang yang berinfak jalan Allah, satu Allah akan lipat gandakan sampai 700. Bahkan wallahi yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan pahala yang Allah kehendaki. Masya Allah. Selanjutnya, dalam penafsiran Syekh Mawardi bahwa qad aflaha man tazakka man izdada khairan wa salahan. Sungguh berbahagia orang-orang yang sanggup menambah-nambah kebaikan dan kemaslahatan. Setelah kita melaksanakan yang wajib, salat lima waktu, tambah dengan salat sunnah, yaitu salat tarawih, witir, haji dan sebagainya. Setelah selesai Ramadan, lanjutkan minimal witirnya, karena tarawih khusus dengan Ramadan. Jangan sampai kita melaksanakan salat witir hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan kita tinggalkan. Sungguh bahagia menambah-nambah kebaikan dan kemaslahatan. Setelah kita melaksanakan zakat, infak atau yang wajib, lanjutkan dengan infak yang sunnah.
membantu orang-orang lemah. Bukan hanya Ramadan, kita membantu orang yang lemah, memberikan bantuan kepada yatim piatu, orang miskin. Di selain Ramadan kita lanjutkan, itulah nambah kebaikan dan kemaslahatan. Bukan hanya Ramadan, kita terus Al-Quran sampai khatam. Di bulan suci Ramadan pun kita lanjutkan istiqamah dalam beribadah. Itulah yang dikatakan Nabi, al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Kalau kita ingin mulia, istiqamah dalam beribadah. Kun rabbanian wala takun ramdanian. Imam Ali mengatakan, jadilah kalian sebagai hamba Allah Rabbani, beribadah karena Allah, karena Rabb, bukan karena bulan Ramadan. Justru Ramadan ini adalah diklat untuk 11 bulan yang berikutnya. Kalau kita berhasil diklat Ramadan selama 1 bulan, 11 bulan berikutnya kita bisa untuk tazkiyatul aqidah, membersihkan akidah kita, tazkiyatul nafs, membersihkan jiwa kita dari noda dan dosa, tazkiyatul mal, membersihkan harta kita, dan manizdada khairan wasalahan, menambah kemaslahatan dan kebaikan. Setelah kita melaksanakan puasa yang wajib, mari kita lanjutkan nanti di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, sunnah puasa 6 hari bulan Syawal. Berikutnya juga kita lanjutkan dengan puasa sunnah hari Senin dan Kamis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. So kita merasakan dengan puasa, lebih kita menjelang buka, luar biasa kebahagiaan yang kita rasakan. Sekolah ini farhatan indal iftar. Bagi orang yang puasa ada kebahagiaan ketika buka, farhatun indal liqa'i rabbih, dan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kebahagiaan ini terus bisa kita rasakan, mari kita lanjutkan dengan puasa sunnah nanti setelah saya Ramadan. Agar kebahagiaan ini bisa kita rasakan ketika kita sedang melaksanakan salat tarawih, kebahagiaan hati kita luar biasa, ketenangan batin kita. Agar ketenangan batin terus kita rasakan, maka mari lanjutkan dengan qiyamul lail di selain Ramadan. Istiqamah dalam ibadah. Allah berjanji dalam surat Al-Fatihah 30, innal ladzina qalu billahi mastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu la takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqamah dalam beriman, istiqamah dalam beribadah, Allah akan memberikan kabar baik kepada mereka. La takhafu wa la tahzanu. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Hidupnya selalu tenang. Bahkan dalam ayat berikutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang menjaminnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Luar biasa janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang istiqamah dalam membersihkan jiwa kita, akidah kita, harta kita. Barakallahu li wa lakum. Wa fi ayatil hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.